Halo semuanya, perkenalkan saya Raffi Nursyadi dengan NIM 3022311081 dari kelas 23 MSD dengan mata kuliah MSDM Global dengan dosen pengampu Bapak Robert Wabarasa MM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen sumber daya manusia global, konsep dan praktik. Konsep dasar MSDM Global. Manajemen sumber daya manusia global atau MSDM global adalah proses mengelola karyawan dalam perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Artinya, perusahaan tidak hanya mengurus karyawan di satu tempat saja, tapi harus mempertimbangkan yang pertama, perbedaan budaya, yang kedua, sistem hukum tiap negara, yang ketiga, kondisi sosial dan ekonomi. Jadi, MSDM global itu lebih kompleks dibanding MSDM biasa karena lingkupnya internasional. Kemudian, tujuan MSDM global. Tujuan utama MSDM global adalah yang pertama, menyelaraskan strategi SDM dengan strategi bisnis global. Yang kedua, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar internasional. Kemudian yang ketiga, mengelola talenta secara efektif di berbagai negara. Intinya, SDM dijadikan aset utama untuk memenangkan persaingan global. Lalu, ada ruang lingkup MSDM global. Jadi, ada beberapa fungsi utama dalam MSDM global. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Yaitu menjaring talenta global yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan multinasional. Seperti mencari karyawan dari berbagai negara, memastikan kandidat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan budaya organisasi. Contoh, perusahaan multinasional merekrut karyawan lokal plus ekspatriat. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan kemampuan lintas budaya dan kompetensi global karyawan. Yang fokus pada kemampuan global termasuk komunikasi lintas budaya, adaptasi lingkungan baru, serta skill profesional. Contoh, training bekerja dengan tim dari Jepang, Eropa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kompensasi dan tunjangan, yaitu sistem penggajian yang adil sesuai standar internasional dan regulasi lokal. Yaitu gaji harus seperti kompetitif secara global dan sesuai aturan lokal. Tantangannya yaitu gaji di setiap negara berbeda, tetapi harus adil, tetapi juga tetap efisien. Kemudian yang keempat, hubungan industrial, yaitu pengelolaan kepatuhan hukum ketenagakerjaan di berbagai negara operasi. Seperti mengatur hubungan antara karyawan dan perusahaan, harus mengikuti hukum ketenagakerjaan tiap negara. Contoh, aturan cuti, PHK, jam kerja berbeda di setiap negara. Kemudian ada tantangan MSDM global. Yang pertama, keberagaman budaya. Setiap negara mempunyai nilai, norma, dan cara komunikasi yang berbeda. Dampak dari itu yaitu bisa terjadi kesalahpahaman dan konflik dalam tim. Yang kedua, regulasi ketenagakerjaan. Adaptasi terhadap hukum dan peraturan ketenagakerjaan yang berbeda di setiap negara, mulai dari kontrak kerja hingga perlindungan pekerja. Contoh, upah minimum, kontrak kerja, dan perlindungan kerja. HR harus paham semua aturan ini. Kemudian yang ketiga, persaingan talenta global. Kompetisi ketat dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan talenta berkualitas tinggi di pasar tenaga kerja internasional. Yaitu seperti perusahaan bersaing mendapatkan karyawan terbaik. Masalahnya, talenta berkualitas bisa memilih perusahaan mana saja di dunia. Kemudian yang keempat, transformasi teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut karyawan untuk terus adaptif, terampil, dan siap menghadapi perubahan digital. Dampaknya yaitu
Karyawan harus tetap terus belajar dan perusahaan harus tetap adaptif. Pengelolaan keragaman budaya. Keberagaman budaya bukan masalah, tapi bisa jadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Cara mengelolanya yaitu menghargai perbedaan, meningkatkan toleransi, dan membangun komunikasi yang baik. Hasilnya, tim bisa lebih kreatif, perspektif lebih luas, dan inovasi meningkat. Peran strategis MSDM dalam perencanaan global. MSDM bukan hanya bagian administrasi, tapi punya peran penting. Yang pertama, mitra strategi bisnis. MSDM berperan aktif dalam mendukung visi dan misi perusahaan global melalui strategi talenta yang terintegrasi, seperti HR ikut menentukan arah perusahaan. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan. Membangun pemimpin global yang mampu memimpin lintas budaya dengan kepekaan dan efektivitas tinggi, seperti menciptakan pemimpin global yang harus bisa memimpin lintas budaya dan adaptif. Yang ketiga, pengukuran efektivitas HR. Memastikan kontribusi nyata terhadap tujuan bisnis melalui metrik dan analitik SDM yang terukur. Contoh, produktivitas karyawan dan tingkat turnover. Kemudian yang terakhir, budaya organisasi inklusif. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, inovasi, dan retensi karyawan global. Seperti lingkungan kerja yang terbuka dan menghargai perbedaan. Dampak dari ini yaitu karyawan lebih nyaman dan retensi meningkat. Praktik terbaik dalam MSDM global. Yang pertama, rekrutmen berbasis teknologi. Sistem perekrutan digital untuk menjaring talenta terbaik dari seluruh dunia secara efisien. Contoh, AI rekrutmen. Yang kedua, pelatihan lintas budaya. Program pengembangan soft skill dan kompetensi global yang komprehensif. Yang ketiga, kompensasi kompetitif. Paket remunerasi yang adil dan sesuai dengan regulasi lokal maupun standar global. Kemudian yang keempat, integrasi HRIS dan HRMS. Pemanfaatan teknologi untuk integrasi data dan proses SDM secara efisien dan real time. Studi kasus perusahaan multinasional di Indonesia. Yang pertama, adaptasi budaya lokal. Perusahaan global menyesuaikan dengan budaya Indonesia, contoh, cara dari komunikasi dan juga nilai kerja. Yang kedua, peningkatan kinerja. Pelatihan meningkatkan produktivitas dan juga kolaborasi. Yang ketiga, manajemen konflik. Konflik budaya diatasi dengan komunikasi yang terbuka serta pendekatan inklusif. Masa depan MSDM global, adaptasi dan inovasi. Transformasi MSDM global memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan teknologi, etika, dan pengembangan talenta berkelanjutan. Yang pertama, inteligensi moral. Kepemimpinan etis yang menjadi fondasi kepercayaan dalam organisasi global. Yang kedua, AI dan digitalisasi. Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk efisiensi pengelolaan SDM. Yang ketiga, personal branding. Membangun reputasi karyawan sebagai aset berharga perusahaan. Kemudian yang keempat, strategi adaptif. Fleksibilitas menghadapi dinamika pasar global yang berubah cepat. Kesimpulan, manajemen SDM global adalah kunci keberhasilan perusahaan di era globalisasi. Organisasi yang menguasai MSDM global akan unggul dalam kompetisi pasar internasional. Perlu strategi inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi. Mengelola SDM lintas budaya memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Kemudian, mari kembangkan kompetensi global untuk memenangkan persaingan dunia. Investasi dalam pengembangan talenta global adalah investasi jangka panjang. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia global
Perbandingan MSDM domestik dan internasional. Apa itu MSDM domestik dan internasional? MSDM domestik yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan dalam lingkup satu negara dengan fokus pada peraturan, budaya, dan sistem yang berlaku di tingkat nasional. Kemudian, MSDM internasional yaitu pengelolaan SDM lintas negara yang menghadapi tantangan kompleks seperti perbedaan budaya, sistem hukum ketenagakerjaan, dan hambatan bahasa dalam operasi global. Perbedaan ini terlihat dari aspek hukum, budaya, hingga cara pengelolaan karyawan. 3 kategori karyawan dalam MSDM internasional. Yang pertama, ekspatriat, yaitu karyawan dari negara asal perusahaan yang ditempatkan untuk bekerja di kantor cabang luar negeri dengan tugas khusus. Yang kedua, warga tuan rumah, yaitu karyawan lokal yang dipekerjakan di negara tempat operasi perusahaan berlangsung dengan pemahaman budaya setempat. Kemudian yang ketiga, warga negara ketiga, yaitu karyawan dari negara lain yang bekerja di negara ketiga untuk membawa keahlian spesifik dan perspektif beragam. Ketiga kategori ini memiliki peran penting dalam mendukung operasi global perusahaan. Perbedaan sistem hukum dan regulasi MSDM internasional harus mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berbeda-beda di setiap negara operasi, termasuk regulasi yang sering berubah. MSDM domestik yaitu mengikuti peraturan nasional yang konsisten dan relatif stabil dengan standar yang sudah mapan. Contoh perbedaan: aturan cuti tahunan, upah minimum, jam kerja, kontrak kerja, dan hak-hak karyawan yang bervariasi antar negara. Perbedaan regulasi dan politik. Perusahaan global harus menghadapi perbedaan regulasi ketenagakerjaan di setiap negara. Selain itu, faktor politik juga mempengaruhi stabilitas bisnis seperti perubahan kebijakan pemerintah atau aturan imigrasi. Hal ini membuat MSDM internasional harus lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan domestik. Studi kasus perusahaan multinasional dan MSDM internasional. Yang pertama, ekspansi ke Jepang. PT XYZ membuka cabang di Jepang dengan strategi adaptasi kebijakan SDM yang disesuaikan dengan budaya kerja Jepang yang unik. Yang kedua, rekrutmen ekspatriat. Pemilihan dan penempatan ekspatriat yang memiliki kompetensi teknis sekaligus kemampuan adaptasi budaya tinggi. Yang ketiga, pelatihan lintas budaya. Program pelatihan intensif yang tentang etika bisnis Jepang, bahasa, dan manajemen perbedaan budaya sebagai kunci sukses. Yang keempat, integrasi sistem. Penyesuaian sistem HR dengan regulasi ketenagakerjaan Jepang dan standar global perusahaan. Perbedaan pendekatan rekrutmen dan pelatihan. MSDM internasional terdiri atas rekrutmen global dengan talent pool internasional. Kemudian pelatihan cross kultural dan bahasa asing. Lalu adaptasi terhadap regulasi berbagai negara. Kemudian orientasi ekspatriat dan repatriasi. Pada MSDM domestik terdiri atas rekrutmen lokal dengan fokus regional, pelatihan berbasis kebutuhan nasional, standar perusahaan yang konsisten, dan pengembangan karir internal. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga mengenai budaya SDM global, mengelola keberagaman untuk keunggulan kompetitif. Membangun kekuatan organisasi melalui pengelolaan talenta lintas budaya di era globalisasi. Globalisasi dan transformasi budaya SDM. Yang pertama, integrasi global. Globalisasi mempercepat integrasi ekonomi dan sosial antar negara, menciptakan pasar tenaga kerja yang saling terhubung. Yang kedua, tantangan multikultural.
Perusahaan menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola tenaga kerja dengan latar belakang budaya yang beragam. Yang ketiga, inklusivitas sebagai kunci. Budaya kerja inklusif menjadi kunci utama daya saing global dan keberlanjutan organisasi modern. Kompleksitas manajemen SDM global. Perbedaan lintas negara. Mengelola perbedaan budaya, norma sosial, dan regulasi hukum ketenaga kerjaan yang bervariasi di setiap negara operasional. Kemudian, penyelarasan strategis. Menyelaraskan kebijakan dan praktik SDM lokal dengan visi dan strategi global perusahaan untuk mencapai kohesivitas organisasi. Kemudian, implementasi praktis. Menerapkan sistem rekrutmen, program pelatihan, dan metode penilaian kinerja yang konsisten, namun adaptif terhadap konteks lokal. Dampak teknologi pada budaya SDM global. Revolusi digital mengubah paradigma kerja. Revolusi digital, kecerdasan buatan, dan otomasi mengubah fundamental cara kerja, komunikasi, dan kolaborasi dalam organisasi modern. Lebih dari 80% transformasi keterampilan. Perusahaan global memprediksi kebutuhan keterampilan baru pada 2030. Digitalisasi mempercepat kolaborasi lintas batas geografis, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan SDM secara signifikan. Studi kasus perusahaan multinasional dan budaya inklusif. Yang pertama, strategi Google. Pelatihan keberagaman budaya komprehensif meningkatkan inovasi, produk, dan kepuasan tim global. Yang kedua, pendekatan Microsoft. Program cross-cultural management menghasilkan peningkatan kolaborasi lintas divisi internasional. Kemudian yang ketiga, hasil terukur. Peningkatan signifikan dan retensi talenta global dan skor kepuasan karyawan multikultural. Strategi adaptasi budaya SDM global. Yang pertama, pengembangan pemimpin. Kepemimpinan lintas budaya dan adaptabilitas. Kemudian yang kedua, pelatihan berkelanjutan. Program pengembangan keterampilan dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, standar kompensasi. Praktik adil dan sesuai standar internasional. Kemudian, peran konseling karir dalam era global. Mendukung pengembangan profesional. Konseling karir modern berperan krusial dalam membantu individu menavigasi kompleksitas pasar kerja global yang terus berubah. Yang pertama, pembelajaran sepanjang hayat, yaitu mendorong pengembangan karir berkelanjutan. Kemudian, yang kedua, pemahaman pasar global, membantu memahami dinamika kerja internasional. Dan yang ketiga, mengatasi diskriminasi, yaitu memberikan dukungan menghadapi isu keberagaman. Lanjut, ya. Evolusi pasar tenaga kerja global, yaitu mobilitas meningkat. Yang pertama, mobilitas meningkat, yaitu tenaga kerja fisik dan virtual bergerak lebih bebas lintas negara. Kemudian yang kedua, fleksibilitas pasar, respon adaptif terhadap dinamika globalisasi ekonomi. Kemudian yang ketiga, transformasi struktural, perubahan perilaku dan struktur pasar tenaga kerja Indonesia. Kesimpulan,
Budaya SDM global sebagai kunci keberhasilan. Inklusivitas memperkuat daya saing. Budaya kerja inklusif dan adaptif menjadi fondasi keunggulan kompetitif perusahaan di pasar global. Investasi SDM dan teknologi. Pengembangan sumber daya manusia dan adopsi teknologi bukan pilihan, tetapi keharusan strategis. Kepemimpinan global menuju lokal. Kombinasi kepemimpinan berwawasan global dan pemahaman mendalam budaya lokal menjadi fondasi kesuksesan jangka panjang. Mari bangun budaya SDM global yang kuat dan inklusif. Tantangan besar membawa peluang yang lebih besar. Bersama, kita ciptakan masa depan SDM yang berdaya saing global dan berkelanjutan. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis global, yaitu strategi dan struktur perusahaan multinasional dalam konteks manajemen SDM global. Di era globalisasi seperti sekarang, perusahaan tidak lagi hanya beroperasi di satu negara, tetapi sudah berkembang lintas negara, bahkan lintas benua. Hal ini menuntut perusahaan untuk memiliki strategi yang matang, struktur organisasi yang tepat, serta pengelolaan sumber daya manusia yang efektif secara global. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana perusahaan multinasional bekerja, bagaimana mereka menyusun strategi, menghadapi tantangan global, serta bagaimana peran SDM menjadi kunci keberhasilan mereka. Konsep dasar perusahaan multinasional. Pertama, kita mulai dari konsep dasar. Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di satu negara, namun menjalankan operasinya di berbagai negara lain. Operasi ini bisa berupa cabang, anak perusahaan, atau kerjasama bisnis di berbagai wilayah dunia. Tujuan utama perusahaan multinasional adalah untuk memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, serta memanfaatkan sumber daya global secara optimal. Misalnya, perusahaan bisa memproduksi barang di negara dengan biaya tenaga kerja murah, lalu menjualnya di negara dengan daya beli tinggi. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana perusahaan tetap bisa menjaga identitas globalnya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kondisi lokal yang berbeda-beda. Perbedaan multinasional dan global. Selanjutnya, kita perlu memahami perbedaan antara perusahaan multinasional dan perusahaan global. Perusahaan multinasional cenderung memberikan kebebasan kepada cabang di masing-masing negara untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka. Artinya, produk, pemasaran, bahkan cara kerja bisa berbeda tergantung budaya dan kebutuhan lokal. Sebaliknya, perusahaan global lebih menekankan pada keseragaman. Semua produk, branding, hingga sistem operasional dibuat sama di seluruh dunia. Perbedaan ini sangat penting karena akan memengaruhi bagaimana perusahaan mengelola SDM, strategi bisnis, dan struktur organisasi. Jaringan global perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional memiliki jaringan global yang sangat luas. Jaringan ini mencakup berbagai lokasi strategis seperti pabrik, kantor cabang, pusat distribusi, dan kantor regional. Dengan jaringan ini, perusahaan dapat memanfaatkan keunggulan setiap wilayah. Misalnya, Asia untuk produksi, Eropa untuk teknologi, dan Amerika untuk pasar besar. Namun, semakin luas jaringan, semakin kompleks juga pengelolaannya. Koordinasi antar negara menjadi tantangan besar yang harus diatasi dengan sistem yang baik.
Selanjutnya, strategi bisnis perusahaan global. Dalam strategi global, perusahaan berusaha menciptakan keseragaman. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi, mengurangi biaya, dan memperkuat merek. Contohnya, produk yang sama dijual di seluruh dunia dengan desain dan kualitas yang sama. Keuntungannya adalah biaya produksi lebih rendah, branding lebih kuat, dan operasi lebih sederhana. Namun, kelemahannya adalah kurang fleksibel terhadap kebutuhan lokal. Tidak semua pasar memiliki preferensi yang sama, sehingga strategi ini tidak selalu cocok untuk semua kondisi. Struktur organisasi multinasional. Struktur organisasi multinasional biasanya bersifat fleksibel dan semi-otonom. Artinya, ada pembagian peran antara kantor pusat dan cabang di berbagai negara. Kantor pusat bertugas menentukan visi dan strategi besar perusahaan. Sementara itu, cabang di setiap negara memiliki kebebasan untuk menyesuaikan strategi sesuai kondisi lokal. Struktur ini membantu perusahaan menjadi lebih responsif terhadap pasar, namun tetap terarah secara global. Selanjutnya, struktur organisasi global. Berbeda dengan multinasional, struktur global lebih terpusat. Semua keputusan penting diambil oleh kantor pusat. Cabang di negara lain hanya menjalankan instruksi yang sudah ditentukan. Kelebihan struktur ini adalah efisiensi dan konsistensi yang tinggi. Namun, kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perbedaan budaya dan kebutuhan pasar lokal. Perbandingan struktur. Jika kita bandingkan, kedua struktur ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Struktur global unggul dalam efisiensi, sedangkan struktur multinasional unggul dalam fleksibilitas. Karena itu, banyak perusahaan modern menggunakan pendekatan hybrid, yaitu kombinasi antara keduanya. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan tetap efisien, tetapi juga adaptif terhadap pasar lokal. Tantangan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, perbedaan budaya. Setiap negara memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda. Kedua, perbedaan regulasi. Setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda-beda. Ketiga, koordinasi global. Mengelola banyak cabang di berbagai negara bukan hal yang mudah. Semua ini membutuhkan strategi yang matang dan manajemen yang kuat. Evolusi strategi internasionalisasi. Perusahaan tidak langsung menjadi global. Mereka biasanya memulai dari pasar lokal, kemudian berkembang ke ekspor, lalu membuka cabang di luar negeri. Seiring waktu, perusahaan berkembang menjadi multinasional. Proses ini membutuhkan waktu, investasi, dan pengalaman yang tidak sedikit. 5 tugas manajemen strategi. Dalam menjalankan strategi global, ada 5 tugas utama manajemen. Yang pertama, menentukan visi dan misi, yaitu menetapkan arah jangka panjang dan purpose organisasi yang menginspirasi seluruh stakeholder. Kedua, menetapkan tujuan, yaitu menetapkan target terukur yang spesifik, achievable,
dan time-bound untuk mencapai visi. Yang ketiga, merumuskan strategi, yaitu mengembangkan rencana aksi komprehensif untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan kekuatan dan peluang. Yang keempat, melaksanakan strategi, yaitu mengeksekusi rencana melalui alokasi sumber daya, penetapan tanggung jawab, dan mobilisasi organisasi. Yang kelima, melakukan evaluasi dan kontrol, yaitu memantau kinerja, mengidentifikasi deviasi, dan melakukan penyesuaian strategi berdasarkan hasil dan perubahan lingkungan. Kelima proses ini berjalan secara terus-menerus dan saling berkaitan. Selanjutnya, peran SDM dalam manajemen strategi global. SDM memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan multinasional. SDM tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan. Mereka harus mampu mengelola karyawan dari berbagai budaya dan negara. Fungsi SDM global. Fungsi SDM global meliputi rekrutmen internasional, pelatihan lintas budaya, pengelolaan talenta global, serta mobilitas karyawan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan SDM yang kompeten dan siap bersaing di tingkat global. Selanjutnya, SDM kunci sukses perusahaan multinasional. Pada akhirnya, keberhasilan perusahaan multinasional sangat bergantung pada SDM. Strategi yang bagus tidak akan berhasil tanpa SDM yang tepat. Karena itu, SDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan perusahaan global. Kesimpulan, sebagai penutup bagian ini, saya bisa menyimpulkan bahwa perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara global dan lokal. Struktur organisasi harus disesuaikan dengan strategi. Dan yang paling penting, SDM menjadi faktor utama keberhasilan. Baik, saya akan melanjutkan materi kelima. Selanjutnya, saya masuk ke topik integrasi SDM global. Menyatukan talenta di era tanpa batas. Topik ini sangat relevan karena di era sekarang, perusahaan membutuhkan kolaborasi lintas negara. Pentingnya integrasi SDM. Integrasi SDM global penting karena bisnis sudah bersifat global, SDM menjadi aset utama, dan kolaborasi lintas budaya menjadi kunci inovasi. Globalisasi bisnis. Pasar dan jaringan bisnis kini melampaui batas geografis, menciptakan peluang ekspansi tanpa batas untuk organisasi modern. Kemudian, aset strategis. SDM berkualitas menjadi faktor pembeda utama dalam memenangkan persaingan di arena global yang semakin kompetitif. Kemudian, kolaborasi lintas budaya. Integrasi SDM membuka jalan bagi sinergi talenta dari berbagai latar belakang, budaya, dan negara untuk berinovasi bersama. Tanpa integrasi yang baik, perusahaan akan sulit berkembang. Jenis SDM dalam organisasi global. Ada 3 jenis SDM dalam organisasi global. Yang pertama, Parent Country National atau PCNS, yaitu karyawan dari negara asal perusahaan yang ditugaskan ke cabang internasional, membawa nilai dan budaya organisasi. Yang kedua, Host Country National atau HCNS, yaitu karyawan lokal dari negara tempat operasi cabang
memahami pasar dan budaya setempat dengan mendalam. Kemudian yang ketiga, Third Country National atau TCNS, yaitu karyawan dari negara ketiga yang ditugaskan ke lokasi berbeda, membawa perspektif dan keahlian lintas budaya. Ketiganya memiliki peran strategis dalam organisasi. Kemudian, tantangan utama integrasi SDM global. Tantangan utama integrasi SDM meliputi keberagaman budaya, perbedaan nilai, norma, dan gaya komunikasi antar budaya dapat menghambat kolaborasi dan menciptakan miskomunikasi dalam tim global. Kemudian yang kedua, adaptasi teknologi. Implementasi sistem HR digital baru, platform kerja jarak jauh, dan tools kolaborasi memerlukan pelatihan dan penyesuaian yang intensif. Kemudian, yang ketiga, ekspektasi karyawan. Generasi modern mengharapkan fleksibilitas kerja, kesejahteraan holistik, dan keseimbangan kehidupan yang lebih baik dari organisasi global. Perusahaan harus mampu mengatasi tantangan ini dengan strategi yang tepat. Selanjutnya, teknologi sebagai kunci mobilitas dan integrasi SDM global. Teknologi memainkan peran penting dalam integrasi SDM global. Dengan sistem digital, perusahaan dapat mengelola karyawan di berbagai negara secara efisien. Platform digital mobilitas. Sistem terintegrasi untuk mengelola penugasan internasional, relokasi karyawan, dan tracking mobilitas talenta secara real-time di seluruh dunia. Kemudian, otomasi HR lintas negara. Otomatisasi proses penggajian, multi mata uang, perhitungan pajak internasional, dan kepatuhan regulasi untuk efisiensi maksimal. Kemudian, HR Analytics dan AI. Pemanfaatan Big Data, AI, dan Machine Learning untuk analisis prediktif, pengambilan keputusan strategis, dan personalisasi pengalaman karyawan. Selanjutnya, tren mobilitas talenta di era modern. Saat ini, tren kerja sudah berubah. Banyak karyawan bekerja secara remote bahkan lintas negara. Perusahaan juga mulai memberikan fleksibilitas dalam penugasan kerja. Penugasan fleksibel. Variasi durasi penugasan dari jangka pendek, jangka panjang, hingga relokasi permanen sesuai kebutuhan bisnis dan preferensi karyawan. Kemudian, kerja jarak jauh. Pekerja remote dan digital nomad yang berkontribusi lintas negara tanpa batasan geografi fisik, didukung teknologi kolaborasi canggih. Kemudian, pengalaman personal. Pendekatan customized untuk setiap karyawan dengan paket mobilitas yang disesuaikan, fleksibilitas tinggi, dan dukungan holistik. Selanjutnya, pengelolaan keanekaragaman dan inklusi dalam SDM global. Pertama, budaya inklusif. Menciptakan lingkungan di mana setiap individu dari berbagai latar belakang merasa dihargai, didengar, dan diberdayakan untuk berkontribusi maksimal. Yang kedua, menghargai perbedaan. Membangun sistem dan kebijakan yang secara aktif merayakan keberagaman sebagai sumber inovasi dan keunggulan kompetitif organisasi. Kemudian yang ketiga, sensitivitas budaya. Mengembangkan kompetisi pemimpin global yang peka terhadap nuansa budaya, mampu berkomunikasi efektif, dan memimpin tim multikultural.
Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif agar semua karyawan merasa dihargai. Pengembangan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan. Pengembangan SDM menjadi sangat penting. Karyawan harus dibekali kemampuan adaptasi, komunikasi global, dan keterampilan berpikir kritis. Yang pertama, pelatihan lintas budaya. Program intensif untuk mengembangkan sensitivitas budaya, komunikasi global, dan soft skill yang esensial dalam lingkungan internasional. Yang kedua, e-learning global. Platform pembelajaran digital yang memungkinkan pengembangan SDM jarak jauh dengan akses 24/7 ke konten berkualitas tinggi. Yang ketiga, keterampilan adaptif. Fokus pada pengembangan kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, dan problem solving sebagai fondasi sukses global. Kesimpulan, integrasi SDM global adalah kunci keberhasilan perusahaan modern. Dengan SDM yang terintegrasi, perusahaan dapat lebih inovatif dan kompetitif. Sinergi talenta. Kolaborasi lintas negara dan budaya memperkuat daya saing serta mendorong inovasi berkelanjutan di pasar global. Kemudian, teknologi dan budaya. Kombinasi platform digital canggih dan budaya inklusif menjadi fondasi integrasi SDM yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, peluang strategis. SDM global bukan hanya sekedar tantangan operasional, tetapi peluang strategis untuk pertumbuhan dan transformasi organisasi. Organisasi yang berhasil mengintegrasikan SDM global dengan efektif akan memimpin di era tanpa batas ini dengan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa strategi, struktur, dan integrasi SDM global saling berkaitan. Perusahaan yang mampu mengelola ketiga aspek ini dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat di pasar global. Baik, saya akan melanjutkan materi ke-6 mengenai tahapan internasionalisasi perusahaan dalam manajemen sumber daya manusia. Di era globalisasi saat ini, perusahaan tidak lagi hanya bersaing secara lokal, tapi juga secara internasional. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi di pasar global. Internasionalisasi SDM. Internasionalisasi perusahaan merupakan proses ketika organisasi mulai memperluas operasinya ke pasar global. Dalam proses ini, manajemen sumber daya manusia memegang peran strategis. SDM tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai budaya, sistem kerja, serta lingkungan bisnis yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan terukur dalam mengelola SDM secara global. Persiapan internal perusahaan. Tahap pertama dalam internasionalisasi adalah persiapan internal perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan harus mampu memastikan bahwa mereka memiliki fondasi SDM yang kuat sebelum masuk ke pasar global. Hal ini penting karena kegagalan dalam tahap awal akan berdampak pada seluruh proses ekspansi internasional. Penilaian kesiapan SDM. Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan penilaian kesiapan SDM.
Perusahaan perlu mengevaluasi apakah karyawan memiliki kompetensi yang cukup untuk menghadapi tantangan global, seperti kemampuan komunikasi, adaptasi budaya, serta pemahaman bisnis internasional. Tanpa kesiapan ini, ekspansi global akan menghadapi banyak hambatan. Kemudian, kompetensi lintas budaya. Kompetensi lintas budaya menjadi salah satu faktor penting. Karyawan harus mampu memahami perbedaan budaya, bahasa, serta kebiasaan kerja di negara lain. Hal ini akan membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi dalam kerjasama internasional. Kemudian, struktur organisasi fleksibel. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun struktur organisasi yang fleksibel. Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk lebih adaptif terhadap perubahan pasar global yang sangat dinamis. Organisasi yang fleksibel akan lebih cepat dalam mengambil keputusan dan merespon peluang. Tahap kedua yaitu rekrutmen dan seleksi global. Pada tahap berikutnya adalah rekrutmen dan seleksi global. Perusahaan harus mampu menarik talenta terbaik dari berbagai negara. Hal ini membutuhkan strategi khusus agar tetap relevan dengan kondisi lokal, namun tetap sesuai dengan standar global perusahaan. Yang pertama, strategi pencarian talenta. Dalam mencari talenta global, perusahaan dapat memanfaatkan platform internasional serta jaringan profesional global. Dengan cara ini, perusahaan dapat menjangkau kandidat berkualitas dari berbagai belahan dunia. Kemudian yang kedua, adaptasi proses seleksi. Proses seleksi juga harus disesuaikan dengan regulasi dan budaya di masing-masing negara. Metode penilaian yang efektif di satu negara belum tentu cocok di negara lain, sehingga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Kemudian yang ketiga, integrasi tenaga kerja. Setelah proses rekrutmen, tahap penting berikutnya adalah integrasi tenaga kerja. Karyawan dari berbagai latar belakang harus mampu bekerja secara harmonis dan berkontribusi secara optimal sejak awal. Kekuatan SDM global. Keberagaman dalam tim global justru menjadi kekuatan. Dengan berbagai perspektif yang berbeda, perusahaan dapat menghasilkan inovasi yang lebih baik dan memiliki keunggulan kompetitif di pasar global. Pelatihan dan pengembangan karyawan internasional. Pada tahap selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan SDM internasional. Program pelatihan menjadi kunci dalam meningkatkan kemampuan karyawan agar siap menghadapi tantangan global. Pelatihan lintas budaya. Pelatihan lintas budaya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap perbedaan budaya, etika kerja, dan cara berkomunikasi. Hal ini sangat penting dalam membangun kerjasama internasional yang efektif. Kemudian, knowledge management. Knowledge management memungkinkan perusahaan untuk berbagi pengetahuan antar cabang di berbagai negara. Dengan sistem ini, best practice dapat disebarluaskan sehingga meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian, peningkatan produktivitas. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki program pelatihan internasional yang baik dapat meningkatkan produktivitas hingga 35%. Ini menunjukkan bahwa investasi pada SDM memberikan dampak yang signifikan. Tahap keempat, manajemen kinerja dan kompensasi internasional. Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem penilaian kerja adil dan relevan di berbagai negara.
Sistem evaluasi kinerja. KPI harus disesuaikan dengan standar global, namun tetap mempertimbangkan kondisi lokal. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan memotivasi karyawan. Strategi kompensasi. Kompensasi harus kompetitif dan mempertimbangkan biaya hidup di masing-masing negara. Dengan demikian, perusahaan dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Kemudian, kepatuhan regulasi. Perusahaan juga harus mematuhi berbagai regulasi ketenagakerjaan yang berbeda di setiap negara. Kepatuhan ini penting untuk menghindari risiko hukum. Tahap 5. Mobilitas dan penempatan karyawan global. Mobilitas karyawan menjadi bagian penting dalam internasionalisasi. Melalui penugasan internasional, karyawan dapat mengembangkan perspektif global. Manfaat mobilitas SDM. Mobilitas memberikan berbagai manfaat seperti transfer pengetahuan, peningkatan inovasi, dan penguatan jaringan global. Tahap 6. Pengelolaan hubungan industrial dan kepatuhan regulasi. Hubungan industrial yang baik menjadi kunci keberlanjutan operasional global. Yang pertama, pemahaman hukum lokal. Perusahaan harus memahami hukum ketenagakerjaan di setiap negara agar tidak terjadi pelanggaran. Yang kedua, hubungan industrial. Membangun dialog konstruktif dengan serikat pekerja dan stakeholder lokal untuk menjaga harmoni. Yang ketiga, penyelesaian konflik. Mekanisme penyelesaian konflik harus disiapkan dengan pendekatan sensitif terhadap budaya. Tahap 7. Pengembangan budaya organisasi global. Budaya organisasi global menjadi fondasi utama keberhasilan perusahaan internasional. Budaya organisasi yang inklusif dan menghargai keberagaman menciptakan lingkungan kerja di mana setiap individu dapat berkontribusi maksimal dan merasa dihargai. Inklusivitas. Menciptakan lingkungan yang menghargai dan merayakan perbedaan budaya, perspektif, dan pengalaman. Kepemimpinan global, leader yang mampu mengintegrasikan nilai universal dengan kearifan lokal untuk membangun kohesi tim. Kemudian, daya saing unggul. Budaya yang kuat menjadi diferensiator utama dalam menarik talenta dan memenangkan pasar global. Kunci sukses internasionalisasi MSDM. Kesuksesan internasionalisasi SDM ditentukan oleh strategi adaptif, kompetensi budaya, dan sistem knowledge management. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi ke-7 mengenai merger dan acquisition dan aliansi internasional dalam MSDM. Strategi ini digunakan untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi organisasi. Pentingnya M&A dan aliansi internasional dalam MSDM. Pertama, integrasi global. M&A dan aliansi mempercepat integrasi budaya, organisasi, dan talenta global, menciptakan ekosistem SDM yang lebih kuat dan beragam. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Memperkuat kapabilitas SDM untuk menghadapi persaingan pasar global dengan akses ke praktik terbaik dan inovasi. Yang ketiga, studi kasus MSD. MSD atau MERS mengakuisisi perusahaan bioteknologi untuk mempercepat inovasi SDM
dan penelitian dan pengembangan produk. MSD dan akuisisi strategis untuk pengembangan SDM. Strategi akuisisi terkini. MSD melakukan akuisisi strategis Pandion Therapeutics tahun 2024 dan Imago Bioscience 2024 untuk memperkuat pipeline inovasi dan kapabilitas riset global. Integrasi talenta global. Integrasi talenta dan budaya riset internasional mempercepat pengembangan produk dan meningkatkan kapabilitas SDM secara signifikan. Model kolaborasi. Pendekatan BD dan NL atau Business Development and Licensing menciptakan ekosistem kolaborasi internasional yang mendorong inovasi berkelanjutan. Selanjutnya, aliansi internasional dalam MSDM. Aliansi memungkinkan kolaborasi lintas negara untuk menciptakan inovasi. Yang pertama, riset kolaboratif. Fokus pada riset bersama dan transfer teknologi untuk mengembangkan terapi inovatif. Yang kedua, kepemimpinan global. Pengembangan kepemimpinan lintas budaya dan kompetensi manajerial global. Yang ketiga, pusat inovasi. Lokasi R&D di Boston, South San Francisco, dan Rahway sebagai hubungan kolaborasi. Selanjutnya, tantangan MSDM dalam M&A dan aliansi internasional. Yang pertama, kepatuhan dan etika. Yang kedua, regulasi tenaga kerja. Yang ketiga, perbedaan budaya. Yang keempat, komunikasi internasional. Dan yang terakhir, manajemen perubahan. Proses M&A dan aliansi internasional menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan strategi MSDM yang matang dan adaptif. Selanjutnya, strategi MSDM untuk sukses dalam M&A dan aliansi. Yang pertama, due diligence SDM. Menilai budaya organisasi, kompetensi inti, dan potensi talenta perusahaan target secara menyeluruh. Yang kedua, program integrasi. Merancang pelatihan lintas budaya dan program orientasi untuk harmonisasi nilai dan praktik kerja. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan. Membangun kapabilitas kepemimpinan global dan strategi retensi talenta kunci jangka panjang. Dampak positif M&A dan aliansi pada MSDM. Yang pertama, inovasi dan agility. Peningkatan kapabilitas inovasi organisasi dan kelincahan dalam merespon perubahan pasar global dengan cepat. Yang kedua, talenta global. Akses ke pool talenta internasional dan best practice manajemen SDM dari berbagai negara dan industri. Yang ketiga, sinergi berkelanjutan. Optimalisasi sumber daya untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang. M&A dan aliansi. Kunci keunggulan MSDM masa depan. Transformasi strategis. Merger dan aliansi bukan sekadar transaksi bisnis, tetapi transformasi SDM strategis yang mengubah DNA organisasi. Kemudian, budaya dan kepemimpinan. Kesiapan budaya organisasi dan kepemimpinan global menjadi penentu utama kesuksesan integrasi jangka panjang. Kemudian, call to action. Mari membangun kapabilitas MSDM yang adaptif dan inovatif untuk menghadapi tantangan dan peluang global.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa MSDM memiliki peran strategis dalam keberhasilan perusahaan global. Dengan pengelolaan SDM yang tepat, perusahaan dapat bersaing dan berkembang secara berkelanjutan di pasar internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penyampaian materi dari pertemuan pertama hingga 7 MSDM Global. Sekian, terima kasih.